Selamat berjumpa lagi di channel Eduard Mat untuk belajar bersama dengan saya Edward Delano Rusung. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan kinerja guru untuk tahun 2025. Nah, pada video-video sebelumnya dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah bersama-sama melakukan perencanaan, pengajuan perencanaan, bahkan telah menyepakati perencanaan bersama dengan atasan untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Nah, selanjutnya pada bulan Februari hingga bulan Desember kita sudah akan masuk pada tahap untuk pelaksanaan observasi, pemantauan kinerja hingga pada penilaian oleh atasan. Sebelum kita masuk dalam pemantauan kinerja atau pelaksanaan observasi oleh pimpinan, atasan atau kepala sekolah kita, maka ada satu tahapan yang harus segera kita lakukan, yaitu mengisi dokumen persiapan sebagai bagian pertama pada tahapan pemantauan kinerja. Oleh karena itu di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengisi dokumen persiapan sebagai bagian dari pemantauan kinerja untuk pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Sebelum masuk dalam tutorial, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan mendukung perkembangan channel ini dengan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita buka browser internet kita. Sini saya menggunakan Firefox. Kemudian silakan kembali masuk dalam ruang GTK dengan mengetikkan guru.kemdikbud.go.id, lalu enter. Baik, setelah masuk pada laman ruang GTK, silakan dipastikan akun yang aktif itu adalah akun belajar kita. Nah, di sini kita bisa melihat akun kita. Baik, ini adalah akun saya. Selanjutnya kita menuju pada bagian pengelolaan kinerja. Silakan diklik pengelolaan kinerja. Kemudian kita sudah masuk pada beranda pengelolaan kinerja. Untuk bisa melanjutkan pekerjaan kita, maka kita mengganti dulu status kita di sini. Dari guru diganti menjadi sebagai pegawai. Baik, di sini sudah ada perintah untuk laksanakan praktik kinerja dan masih 0% karena belum sama sekali memulai atau bahkan belum melakukan persiapan dengan mengisi dokumen praktik kinerja. Untuk melanjutkan pekerjaan ini, mari kita lanjut untuk klik cek praktik kinerja. Nah, di sini akan ditampilkan indikator pilihan kita yang telah kita pilih pada bagian perencanaan sebelumnya. Oke, saya sebelumnya memilih instruksi pembelajaran. Apabila kita ingin melihat rubrik observasi kita boleh klik cek rubrik observasi. Nah, di sini kita bisa melihat target perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari. Oleh karena itu, ini menjadi bagian yang penting bagi kita agar ketika atasan atau kepala sekolah melakukan penilaian kinerja atau observasi dalam kelas, kita tahu benar apa yang harus kita lakukan dan kita utamakan. Berdasarkan indikator yang saya pilih, saya disarankan ada 3 target perilaku. Dan dari ketiga target perilaku ini kita nanti boleh memilih salah satu ataukah 2 ataukah semuanya kita akan pilih untuk menjadi dasar hal-hal yang akan diperhatikan oleh pimpinan kita pada saat melakukan penilaian kinerja. Sudah mengerti? Ketika kita klik saya mengerti. Baik, kita masuk pada bagian 1 pelaksanaan observasi, yaitu pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan pada saat ini. Kita diarahkan untuk diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal pelaksanaan penilaian kinerja. Baik, silakan klik isi dokumen. Untuk yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Nah, artinya kita harus memiliki target perilaku. Tadi saya sudah sampaikan kita boleh memilih salah satu, fokus pada satu
target saja, boleh 2 atau boleh ketiga-tiganya. Sini saya akan memilih ketiga-tiganya. Target perilaku saya sesuai dengan indikator pilihan. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal murid. Guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Dan guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Di sini ada pertanyaan, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Oke, kita akan memberikan keterangan-keterangan apa upaya yang akan kita lakukan. Nah, sesuai target pertama saya akan memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Maka saya harus bisa melakukan penilaian awal atau penilaian diagnostik agar bisa memahami pemahaman awal peserta didik. Kemudian yang kedua, bisa memberikan contoh kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Maka saya harus bisa menganalisis karakteristik lingkungan dan keseharian peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Maka saya harus bisa menganalisis karakteristik materi pelajaran yang akan saya ajarkan. Baik, saya pikir ini sudah cukup dan kita juga bisa melihat keterangan banyaknya karakter di bawah ini, 226 dari 250 karakter. Ini tinggal sedikit karakter yang bisa diketikkan. Nah, apabila Bapak Ibu masih bingung ingin mengerjakan seperti yang saya lakukan, maka Bapak Ibu bisa menjawab secara komprehensif satu jawaban saja. Misalnya, saya akan mempelajari target perilaku dengan menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM atau di ruang GTK ini. Maka dengan demikian setiap target perilaku yang kita pilih dapat kita kembangkan dengan mengembangkan kompetensi diri kita melalui pelatihan mandiri tersebut. Baik, mari kita lihat di bagian bawah. Di sini kita disarankan untuk mengisi jadwal observasi praktik kinerja. Kita sangat disarankan untuk melakukan diskusi dulu dengan atasan. Sini kita cukup sesuaikan saja dengan jadwal pembelajaran kita dan materi yang akan kita ajarkan ketika kita ingin diobservasi oleh atasan kita. Baik, saya akan memilih tanggal yang dekat saja. Saya memilih Kamis 20 Februari. Oke. Kemudian jenjang disesuaikan dengan jenjang sekolah kita. Kelas berapa yang akan kita ajarkan. Kemudian kita pilih mata pelajaran kita, sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Baik, di sini saya pilih matematika. Catatan lain, contoh jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Nah, di sini saya memilih jam ke-4 sampai jam ke-6 di kelas 9C. Ini sudah saya sesuaikan dengan jadwal mata pelajaran saya. Oke, langkah terakhir pada bagian isi dokumen ini adalah mengunggah dokumen. Nah, ini opsional sekarang ya, dulu ini wajib. Oke, sekarang opsional. Apabila kita tidak mengunggah dokumen di platform ruang GTK ini, maka Bapak Ibu tetap akan memberikan dokumen RPP atau modul ajar yang sudah dicetak kepada pimpinan atau kepala sekolah yang akan melakukan penilaian kinerja. Untuk memudahkan, di sini saya akan unggah dalam tutorial ini. Untuk mengunggah, kita klik unggah. Kemudian kita pilih unggah dari laptop atau komputer. Apabila sudah ada di bukti karya dalam PMM sebelumnya atau ruang GTK ini, silakan pilih ambil karya. Sini saya akan mengunggah dokumen dari laptop saya.
Oke, silakan dipilih di mana dokumen RPP yang akan kita gunakan untuk praktik kinerja. Saya akan pilih salah satu RPP yang saya sudah sesuaikan. Saya perkirakan akan saya ajarkan pada saat jadwal penilaian kinerja yang telah saya pilih. Kemudian saya klik open. Oke, sudah terupload. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melihat jadwal yang Bapak Ibu pilih namun ternyata belum sesuai dengan target pembelajaran kita, artinya kemungkinan RPP yang Bapak upload itu belum sampai ataukah sudah lewat apabila dicocokkan dengan tanggal penilaian kinerja yang Bapak Ibu pilih. Maka Bapak Ibu tidak perlu panik, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di ruang GTK ini, ataukah Bapak Ibu juga bisa memberikan printout dari dokumen RPP atau modul ajar Bapak Ibu kepada atasan secara langsung. Oke, selanjutnya kita sampai pada tahap terakhir, yaitu klik kumpulkan. Yap, saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Oke, jadi selama belum dinilai Bapak Ibu bisa mengganti dokumen yang Bapak Ibu unggah pertama kali. Apabila masih ragu, silahkan cek ulang. Apabila sudah yakin, silahkan klik kumpulkan. Di sini saya akan klik kumpulkan. Oke, maka dengan demikian kita sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu isi dokumen persiapan. Demikian video kali ini. Silahkan tunggu video-video selanjutnya untuk langkah-langkah atau tahapan selanjutnya pada pengelolaan kinerja guru tahun 2025 ini. Saya Edward Darnarusung mengucapkan terima kasih. Silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar apabila masih ada hal-hal yang kurang dipahami setelah menonton video tutorial ini.